Foton eView Connect bisa jadi standar baru untuk mobil komersial di Indonesia karena nggak cuma tampilan aja yang menarik, tapi punya fitur canggih yang banyak banget. Walaupun memang belum dijual di Indonesia, tapi ini dia bayangan spesifikasinya. Oke, dari segi bentuknya aja kelihatan kalau misalkan dia adalah sebuah van kargo listrik karena bentuknya futuristik banget. Ini kalau misalkan diganti plat bodinya pakai plat galvanis ya, aluminium, bisa dikira Cybertruck tapi komersil. Cybertruck tapi buat van kargo gitu. Karena desainnya cocok banget untuk ditaruh di kota-kota cyberpunk. Tapi yang pasti bikin penasaran adalah jarak tempuhnya. Karena eView Connect ini memiliki baterai sebesar 50 kWh, baterai dari CATL ya. Dan jarak temunya sendiri itu 250 sampai 260 km dengan colokan CCS2 fast charging ya. Jadi udah standar Indonesia. Oh, kelihatan dengan durasi pengisian dari kalau misalkan DC fast charging ya itu dari 20 sampai 80% ditempuh hanya dalam waktu 40 menitan aja, sementara kalau dari 20 sampai 100% itu bisa 1,5 jam lah kira-kira ya. Kalau pakai AC charging doang itu 8 jam untuk mengisi penuh daya si eView Connect ini. Lalu kalau misalkan kalian penasaran ini penggerak roda belakang atau roda depan, setelah kita cek di bagian bawah ini ternyata penggerak roda depan. Sebenarnya kapnya bisa kita buka, tapi prosesnya nggak terlalu ribet, agak tersembunyi aja tombolnya. Jadi kita mesti buka glove box di sebelah kiri. Kita buka dulu glove boxnya di sebelah kiri, terus ada icon nanti buat buka kap mesinnya. Ya bukan mesin sih, ini buat buka motor listriknya. Nah, udah selesai kita buka, mesti kita congkel dikit. Nanti ada engselnya di bawah sini ya. Oh, barulah terlihat motor listrik di bagian depannya yang memiliki output sebesar 154 horsepower dengan torsi hingga 245 Nm. Gede karena ini sebuah van kargo listrik tenaganya, tapi ya lagi-lagi masih berpenggerak roda depan, belum berpenggerak roda belakang. Untuk yang ditampilkan di G-Compact saat ini, mungkin bakal hadir kali ya untuk penggerak roda belakangnya buat pasar Indonesia, karena lumayan buat nanjak-nanjak lebih oke. Nah, mumpung kita berada di bagian depan ini, kenapa tadi di awal gue bilang kalau eView Connect bakal menaikkan standar mobil komersial Indonesia? Karena udah ada ini nih, ADAS-nya lengkap. Adaptive Cruise Control ada, Lane Departure Warning ada, Lane Change Assist ada, Blind Spot Monitoring ada, bahkan sampai Round View Monitor juga ada, sampai ke Driver Monitoring System untuk yang Driver Monitoring Fatigue ya, itu juga ada di eView Connect ini. Jadi kalau misalkan kalian udah punya stigma, wah mobil-mobil kayak Lalamove apa segala macam pasti selalu ngaco nyetirnya, tenang. Karena kalau pakai mobil ini dia lebih kalem karena diingetin sama ADAS-nya. Harusnya bakal masuk Indonesia karena yang ditampilin di situ kebanyakan ada semua ADAS-nya. Tapi kalau misalkan kita lihat unit yang di G-Compact ini, Round View Monitor belum ada di bagian spionnya, yang spionnya sendiri bahkan ngelipetnya masih manual. Sekarang kita bahas kargonya yang besar. Wow, ini bisa buat buka kos-kosan, kamar mandi dalam. Karena luasnya gede banget. Panjangnya 2,8 meter, ketutup. Nah, ini mesti ada kunciannya. Nah, ini mesti dikunci dulu. Nah, nanti di akhir bakal kita kasih tauin kunciannya di mana. Sekarang kita bahas ruangannya dulu yang lebar. Jadi ini panjangnya 2,8 meter sehingga gue bisa tiduran dengan gampang ya. Terus tingginya itu bisa sampai 1,4 meter tingginya, lebarnya 1,7 meter. Dan enaknya ya, walaupun udah ditutup sama hillside tadi, dia penerangannya juga ada. Jadi kalian kalau mau bikin kos-kosan, kamar mandi dalam, lampunya udah siap, kalian tinggal bikin jalur air sama jalur kelistrikan aja. Taruh kasur masih muat tuh. Gue yang tingginya 164 cm bisa tiduran dengan gampang. Masih ada space buat mandi. Ini kenapa goyang-goyang ya? Ini bukan buat jadi mobil goyang padahal. Ya, jadi mau bawa ompreng berapa ribu juga masih bisa. Ini di sini.
karena gede banget cargo space-nya. Dan udah bawaan pabriknya ya, ini dikasih plat yang kalau lecet juga nggak apa-apa sih, aman, karena ya memperuntukannya untuk nyimpen barang. Buat naruh motor juga bisa nih, ngirim-ngirim. Wah, pokoknya cocok buat jadi lalamove atau jadi usaha partner bisnis kalian. Dan misal ada amit-amit teman kalian jahil kayak Hilsa tadi ya, kekunci nih di bagian dalam, tenang aja. Di bagian dalam cargo space ini masih ada bukaan engsel pintunya. Tuh ya. Jadi kita buka yang sebelah kanan dulu, kita buka. Tuh. Baru kita buka yang sebelah kiri. Nah, tuasnya ada di tengah sini. Lalu kalau misalkan kalian pengen ngunci, ngelok pintunya biar nggak ngepleh-ngepleh, itu kalian buka sampai mentok dulu. Tah, dia bakal nahan pintunya. Kalau misalkan bukaan pengen lebih lebar lagi, bisa kalian buka kunciannya yang ada di engselnya ini, terus pembukaannya bisa lebih lebar. Sehingga fleksibel untuk masukin barang segede apapun, yang penting muat di cargo space-nya. Enak kan? Ini lebih lebar bukan pintu daripada ruang tamu kalian pasti. Bisa berapa ratus derajat coba itu. Mantap. Terus untuk para kurir yang misalkan pintu EVO Connect ini udah kebuka selebar ini, takut kena para pemotor yang suka ugal-ugalan, jadi takut keserempet sama orang, ini bisa kita kaitin, ternyata ada talinya, bisa kita kaitin ke bawah wheel arch di belakang. Jadi bisa kita kaitin sehingga sama angin pun nggak bakal kena tuh ya. Tuh, ditarik squat pun juga dia bakal balik lagi. Jadi ketahan. Detail yang bagus dari Foton loh ini. Oke juga dipikirin segala hal. Wow. Lanjut lagi, ini dia profil samping dari Foton EVO Connect. Panjangnya 4,8 nyaris 4,9 meter. Kalau gua tiduran aja kalahan gua daripada wheelbase-nya tuh. Masih jaraknya masih jauh banget tuh. Situ sama situ. Terus tingginya juga 1,9 meteran dan lebarnya 1,8 meter. Jadi emang karena dimensi kargonya gede, otomatis mobilnya juga lumayan bongsor. Sehingga kalau misalkan lewatin jalanan yang agak kecil, agak menyulitkan untuk bermanuver. Lanjut lagi kita ke bagian bannya. Kalau misalkan kalian penasaran, bannya keren banget. Dari Michelin dengan profil ban 195/75 lingkar 16 inci. Depan belakang disc brake remnya. Wow. Amazing. Untuk persuspensiannya, karena ini mobil barang, jadi bagian belakang pakai per daun ya atau leaf spring, sementara yang bagian depan itu dia pakai shock absorber. Lalu kalau misalkan kalian lihat, ini pintu sampingnya kiri kanan belum dibuka. Kita buka dulu, coba. Nah, belum kebuka lagi. Oke. Barulah kebuka dan ringan. Jadi kiri kanan pintunya walaupun gede, lebar, tapi dia masih ringan untuk dioperasikan. Anjay. Oke, sebelum kita masuk ke bagian interiornya, gue pengen tunjukin dulu kuncinya kayak gimana dari Foton EVO Connect ini. Simple aja, cuma buat buka, tutup pintunya, dan di bagian bawah itu buat ngeluarin suara-suara aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Oke, sekarang kita berada di bagian interior EVO Connect ini dan minimalis banget sesuai sama bagian eksteriornya. Jadi bener-bener kelihatan pandangannya luas, jendelanya juga lebar-lebar karena ini mobil kargo. Dan yang paling bikin gua kaget adalah pengaturan setirnya tilt teleskopik. Ini mobil barang, inget dia tilt teleskopik. Jadi artikulasinya bener-bener enak banget untuk bagian setirnya. Dan walaupun bagian jok pengemudinya itu ya biasa ya, standar, cuma bisa maju mundur, reclining. Beberapa mobil kargo di Indonesia juga bisa, tapi dia ada pengaturan pegas untuk berat supir drivernya. Jadi bisa diatur nih kekuatan pegasnya mau berapa kilogram. Jadi bener-bener nyesuaiin sama drivernya, beratnya dari 50 kg sampai ke 120 plus kilogram itu masih bisa nyaman berkendara bersama dengan EVO Connect ini karena joknya kayak jok-jok truk yang ada peredamnya tuh. Enak banget. Lanjut lagi, sekarang bahas tombol-tombol apa aja yang ada di bagian EVO Connect ini ya. Pertama, tentu di bagian door trim itu ada handle pintunya atau bukaan pintunya yang menyatu dengan armrest. Keren banget, minimalis banget. Suka nih gue desain-desain begini nih. Terus ada
power window yang emang cuma auto down aja, dia nggak auto up. Tuh. At least memudahkan kita untuk keluar masuk pintu tol. Tapi ya, dia nggak bisa auto up ya. Lanjut lagi, di bawahnya power window itu ada tombol untuk nutup, buka pintu atau kunci pintu EView Connect ini. Sekarang di bagian bawah setir, bagian kanannya itu ada buat electric mirror ya. Jadi pengaturan electric mirrornya bisa kita atur kiri kanan, tapi dia pelipatannya masih manual. Lalu ada hill descent control, ada tombol vehicle to load-nya, ada tombol rear fog lamp juga ada, jadi nggak perlu nyalain hazard yang membahayakan ketika di tol ada kabut atau cuaca yang kurang mendukung ya. Terus ada headlamp adjusternya, 3 level nih ya headlamp adjusternya. Oh ya, ngomongin soal headlampnya, dia udah LED proyektor. Di bagian depan dia udah LED, tapi di bagian belakang masih bohlam sayangnya ya. Oke, untuk setir tombol-tombolnya simple aja. Padahal emang untuk fitur-fitur udah ada adaptive cruise control segala macam, tapi untuk yang masuk ke Indonesia ini yang ditampilkan ya di Giconvac masih mode berkendara aja untuk bagian kiri, terus cruise control sama mengaktifkan cruise controlnya. Sementara yang di bagian kanan itu tombol-tombolnya untuk multimedia aja. Sekarang kita ngomongin tuas di kiri kanan bagian kolom setirnya. Untuk yang tuas kanan ini tuas transmisi ya. Jadi hati-hati kalau kalian mau ngesen, ini bukan tombol sen atau tuas sen, ini tuas transmisinya. Barulah di sebelah kiri. Ini tuas sen, terus untuk nyala matiin lampunya, sama untuk nyalain wiper. Depan doang karena belakangnya emang gak ada kaca ya. Maaf kalau misalkan kalian terganggu sama suara chime-nya. Ini kalau pintunya kebuka, jadi ada chime biar pengingat untuk driver kalau masih ada pintu yang kebuka. Sekarang kita lihat speedometer sebesar 12 inchinya ini yang udah TFT full color. Jadi dia itu walaupun gak ada head unit, tapi speedometernya ini udah memuat semua kayak misalkan multimedia, terus untuk AC-nya tuh ya. Nah, jadi kelihatan semua di speedometer. Jadi walaupun gak ada head unit, semua informasi tersedia di speedometernya ini. Dan buat nyambungin ke smartphone juga bisa karena ini ada icon Bluetooth-nya. Keren juga ya speedometer. Dan untuk mode berkendara dia ada 3 nih, Eco, Power, sama Comfort. Jadi ada 3 mode berkendara. Di bawahnya ada jarak tempuhnya tuh ya, 96%, 231 km. Jadi bisa ratusan kilometer dalam sekali pengecasan. Oke, sekarang kita bahas di bagian panel instrumen tengahnya ini. Ada tombol untuk climate control dan bener-bener lengkap banget. Naik turunin suhu, ada penghangatnya, ada pendinginnya, walaupun emang cuma single zone ya, tapi ini udah keren banget di mobil komersil. Terus ada auto climate, bahkan ya, wow. Lengkap banget, arah semburannya sampai ke defogger depan juga ada. Ini benar-benar komplit banget. Lalu tombol hazard ada di bagian paling tengah, sementara untuk auto hold brake-nya itu bagian paling kiri, dan tombol speed fan-nya itu yang tuas naik turun paling kirinya ini ya. Lanjut di bagian bawah, power outlet 12 volt masih tersedia, ada slot untuk kartu ya buat e-tol kalian, dan cup holder 2 buah. Yang kalau kelipet jadi enak nih, bisa tetap pindah ke kiri kanan nih ya. Tuh. Buat 2 buah. Terus di bawahnya ada cargo net. Jadi bisa nyimpen dokumen-dokumen selain di belakang kursi ya. Lanjut lagi ke sebelah kirinya ada hook. Ini maksimal 3 kg buat gantungin gorengan mah lebih dari cukup ini ya. Aman. Lalu ada kompartemen glove box yang nggak perlu soft opening juga sih, tapi ini gede kok, lebar, enak. Sama tadi ya, ini yang buat buka kap mesin itu. Ada kap mesin lagi tuh, kap motor listriknya. Tuh, ada ikonnya. Oke, di atasnya ada laci penyimpanan. Dia sayang nggak ada penatukan, gue kejepit. Nah ya, ada laci penyimpanan juga yang kecil. Tapi nggak apa-apa, masih ada kompartemen penyimpanan. Ini yang tertutup, sementara yang terbuka di bagian tengah. Entah buat naruh apa, bisa buat naruh recehan. Oke, di atasnya ada penghalang matahari nih ya. Terus tombol lampu interior yang udah LED, lampu interiornya. Terang banget. Oke. Terus di EView Connect ini kita bisa bawa ya, selain driver ya, kita sendiri, kita bisa bawa pacar atau kernet kalian. Jadi terserah pengaturan kayak gimana, mau yang di sebelah kalian pacar atau yang di sebelah kalian kernet. Tapi kok agak aneh ya kalau misalkan sebelah kalian kernet ya, pacarnya di pojok situ. Atau ya istri dua-duanya gitu ya.
Jangan, oke, itu tidak kita sarankan sama sekali. Tapi yang bagus di sini adalah seat belt tuh udah 3 titik buat driver, kernet, atau pacar, atau istri, ya itulah pokoknya lah ya. Jadi soal keamanannya udah oke banget. Terus kalau misalkan kameramen lihat ya, tolong highlight di ininya, bagian door trim, kompartemen penyimpanannya luas. Bisa buat bawa tumbler Stanley. Keren nggak tuh supir pakai tumbler Stanley? Mantap. Jadi itu dia preview singkat kita mengenai Foton eView Connect ini. Emang saat kita melakukan proses syuting harganya belum keluar sama sekali, tapi kira-kira itu bayangan Foton eView Connect jika masuk ke Indonesia. Gimana? Menaikkan marwah, menaikkan martabat, bahkan wibawa para driver lalamove di Indonesia kan? Jadi kalau misalkan udah mendarat di Indonesia, udah meluncur di Indonesia, bakal ada jargonnya sendiri. Wih, bawa Foton, bukan wih bawa Grand Max. Oke, jadi itu dia eView Connect. Dan nggak cuma eView Connect aja yang ditampilin di booth Foton kali ini, ada berbagai macam bentuk mobil komersil yang full elektrik dengan berbagai bentuk, kayak misalkan dari ambulans ada, truk PDAM, truk ngisi galon juga ada, sampai ke truk box kulkas pun juga masih ada. Tapi yang jadi highlight utama di booth Foton ini adalah double cabin elektrik yang baru meluncur dengan harga 780 juta ini on the road Jakarta, yang cocok banget untuk para pelaku usaha atau para pelaku tambang yang pengen menjajal mobil listrik tapi double cabin. Multifungsinya dapat, ramah lingkungan juga dapat karena jarak tempuhnya 510 km dalam sekali pengecasan. Colokannya udah CCS standar Indonesia dengan kecepatan pengecasan 20-80% itu sejam. Baterainya 88 kWh. Gimana? Cocok nggak sama dompet dan kebutuhan kalian? Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max di Geekomfect 2026. Gue Bagas Satrio, dadah!